Oke, Dave mau ayat hafalan. Silakan Dave. Exodus 20, verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mantap, praise the Lord. Mantap, Dave. Lagi ya. Orang kedua yang terpilih adalah Aca. Oke, silakan Aca. Exodus 20. 21st. Exodus 21st 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Thank you Aca, mantap. 2 orang lagi. Siapa yang terpilih? Kalau nggak terpilih masih ada hari Rabu. Selasa. Josa. Oke. Josa silakan. Josa sudah senang sekali nih. Keluaran. Halaman. Yang keras apa? Keluaran. 20. Ayat holy. Belum. Ayat. Di. The. Dapat holy. To. Holy. Holy. Good job. Mantap Josa. Oke, 1 orang lagi. Siapa yang belum nih? Apakah NC? Oh, Jeko nggak ada. Berarti ini ya. Antara NC dan Nina. Siapa yang mau? Oke, Nina dulu. Oke, Nina silakan. Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mantap, praise the Lord. Karena orangnya sedikit, sekarang NC lah sekalian. NC lah sekalian. Ayo NC, karena anak-anaknya cuma sedikit, NC lah sekalian. Silakan, habis itu Windy. Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Wow, praise the Lord. Windy sekarang. Oke, mantap Windy. Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Wow, praise the Lord. Mantap. Oh, ada kakak Sally sekalian lah. Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Mantap. Ada Shaden juga nih di sini. Namanya juga ada? Atau enggak ada? Ada C, tapi Shaden nggak tahu C tugasnya. Oh, nggak tahu. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih anak-anak manis sudah kerjakan tugas semua. Praise the Lord. Nah, hari ini kita punya teman, ada yang ulang tahun namanya Dave. Betul nggak, Dave? Betul nggak ini? Ulang tahun. Iya. Praise the Lord. Selamat ulang tahun, Dave. Umur berapa, Dave? 7. Wow. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar ulang tahun yang versi Alkitab. Siapa suka? Siapa suka? Itu dia. Anak-anak, kita nggak mau tertipu loh. Kita nggak mau tertipu kan? Biasanya kalau selama ini, kalau ulang tahun harus ada apa? Kue. Kuenya biasanya bentuknya apa? Bulat. Dikasih apa biasanya? Lilin. Oh, lilinnya dimakan toh? Lilinnya dimakan. Gitu ya? Gitu kan? Betul? Iya. Aduh. Ditiup lilinnya biasa. Nah, kita mau belajar ya, ulang tahun yang benar itu kayak gimana? Dan hari ini kita mau doakan Dave toh, supaya Dave bisa mencintai Tuhan
dalam masa hidup walaupun masih kecil, tetapi dia sudah bisa cinta siapa? Tuhan. Nomor 10 atau nomor 1, Deh? Nomor 10 atau nomor 1? Cinta Tuhannya. Nomor Nomor 1. 1. Mantap. Sekarang kita mau, nanti ini menjadi PR ya. Ini menjadi PR untuk hari Kamis dikumpul. Jadi, tolong perhatikan pelajaran ini karena ini PR yang sangat seru buat anak-anak kerjakan. Oke? Oke? Siap? Oke. Sekarang kita mau lihat ulang tahun di Alkitab, oke? Ulang tahun di Alkitab. Oke, kakak-kakak yang bisa baca ayat akan baca ayat. Yang nggak bisa baca berarti dengar kakaknya baik-baik. Siapa di Alkitab yang rayakan ulang tahun? Pertanyaannya ya. Oke. Oh, ini ada teman-teman kita Marty dan Mattia. Moses ya ini ya. Oke, dan Michelle kalau nggak salah ya. Halo. Oh, belum connect. Oke. Kita greetings dulu ya. Halo Marty, Matias, dan yang lain. Dan Moses, dan kalau nggak salah Michelle ya. Oke. Hari ini, selamat sore. Jadi, sore ini kita mau belajar ulang tahun yang benar. Dan apa ulang tahun yang salah? Supaya kita nggak tiru-tiru yang salah, betul? Anak-anak ulang tahun yang benar atau yang salah? Yang benar. Kan? Oke. Sekarang Cece mau cerita. Siapa yang di Alkitab rayakan ulang tahun? Oke? Oke, kita mau lihat di Alkitab siapa sih yang rayakan ulang tahun? Kita buka Kejadian 40 ayat 20. Kejadian 40 ayat 20. Oke, siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Marty udah bisa baca, Marty? Belum lancar bacanya. Oh, belum lancar. Waduh, oke. Siapa yang mau baca? NC mau baca? Kejadian 40-20? Ayo, NC. Oke, NC baca dulu. Oke, ini siapa yang rayakan ulang tahun di Alkitab, oke? Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Oke, terima kasih. Jadi siapa yang rayain ulang tahun hari kelahirannya di Alkitab? Firaun. Waduh, Firaun. Firaun itu raja yang baik atau yang jahat ya? Jahat. Jahat. Dari mana? Dari mana kalian tahu Firaun raja yang jahat? Dari mana kalian tahu Raja Firaun raja yang jahat? Dia ngapain bangsa Israel? Ayo. Jadikan budak. Waduh, apakah umat Tuhan waktu di Mesir boleh menyembah Tuhan? Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Betul kan, Josa? Iya. Iya. Jadi kalau di Mesir, hari apa umat Tuhan beribadah? Minggu. Hari umat Tuhan. Hari apa? Sabat. Hari Sabat. Nah, sekarang kita Cece mau jadi Raja Firaun yang jahat, oke? Dan anak-anak adalah umat Israel yang pelihara hari Sabat, oke?
Oke? Nah, sekarang Cece mau bilang. Ya, Cece ini Raja Firaun. Halo. Halo budak-budakku umat Israel. Hari ini hari apa? Hari apa? Kalian beribadah hari apa? Bukan hari ini, tapi ceritanya ini adalah hari perbaktian orang Israel. Hari apa itu? Hari Sabtu. Hari Sabat. Terus NC mau bilang apa? Mau minta izin apa kalau hari Sabat sama Raja Firaun? Ayo NC mau bilang. Saya mau beribadah hari Sabat. Oke, kalau Marty sama Matias mau bilang apa sama Raja Firaun kalau hari Sabat? Saya mau beribadah pada hari Sabat. Wow, Aca mau bilang apa? Halo Raja Merah. Halo Aca. Hari ini hari Sabtu. Aca mau izin soalnya mau ibadah Sabat. Oh gitu. Ya. Kita mau tanya Dave. Dave kalau ketemu Raja Firaun terus hari Sabat mau bilang apa? Aku mau beribadah hari Sabat. Kalau Windy mau bilang gimana sama Raja Firaun? Halo Windy. Halo, aku Raja Firaun. Mau beribadah hari Sabat. Wow, Josa mau bilang apa sama Raja Firaun, Josa? Mau ibadah hari Sabat. Oke. Jawaban saya adalah kalian tidak boleh pelihara hari Sabat. Kalian harus menyembah saya. Tidak boleh pelihara Tuhan kalian, oke? Itu kata Raja Firaun. Jahat atau baik kalau kayak gitu anak-anak? Jahat. Nah, di sini Raja Firaun, raja yang jahat, buat perayaan hari apa? Perayaan hari apa? Bukan di ayat yang dibaca NC, perayaan apa? Hari apa? Hari ulang Tahun. Hari ulang tahun, betul NC? Kalau ditanya di Alkitab siapa raja yang rayakan hari ulang tahunnya? Raja siapa? Firaun. Mantap. Coba Windy, raja siapa? Windy yang raja di Alkitab yang rayakan hari ulang tahun. Wow. Siapa yang mau tahu raja kedua yang rayain hari ulang tahun? Ayo. Siapa? Oke. Dave mau? Oke, kita mau lihat siapa rajanya ya. Kita mau buka Matius 14 ayat 6. Herodes. Oke, dibaca dulu ya. Sekarang yang mau baca adalah Kakak Nina. Oke. Tapi pada hari ulang tahun Herodes menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodias. Oke, sekarang kita mau tanya. Siapa yang ulang tahun? Raja siapa di Alkitab yang kedua rayaan ulang tahun? Raja siapa? Herodes. Mantap. Raja siapa Marty? Raja siapa Marty yang kedua sama Matias? Moses? Raja siapa? Herodes. Mantap. Sekarang Herodes dapat hadiah apa sesuai yang Kakak Nina baca?
Dapat hadiah apa? Ayo, dapat hadiah apa, Kakak Nina? Ada yang gini-gini. Ding 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 ding. Ah, ada yang nari buat siapa? Raja siapa? Raja Herodes. Nah, pertanyaannya, Raja Herodes suka nggak lihat tarian-tarian itu? Suka. Nah, sekarang kalau suka lihat tarian-tarian, apa yang diminta sama siapa yang nari? Siapa yang nari tadi? Siapa yang nari? Siapa yang ingat? Siapa yang nari? Anaknya Herodia. Betul, anaknya Herodias. Coba ingat namanya. Salome. Siapa? Salom. Iya, Salome. Coba Dave bilang. Salome. Salome. Ah, jadi yang nari namanya siapa? Salome. Betul, anak-anak? Ya toh? Nah, yang nari namanya Salome. Lalu Herodes, aduh, aku suka sekali tariannya Salome. Aku mau kasih sesuatu permintaan apa saja yang Salome minta, akan aku kabulkan. Kira-kira Salome minta apa? Salome minta apa? Kita mau lihat ayat 8. Siapa yang mau baca ayat 8? Matius 14 ayat 8. Seli, Kakak Seli, silakan. Matius 14 ayat 8. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Dia mau apa? Minta kepala? Kepalanya ayam atau kepalanya sapi? Kepalanya bebek? Atau apa, Enzi? Kepala Yohanes. Wah, Yohanes Pembaptis. wah. Jadi, apakah sadis sekali ini? Betul? Ya. Nah, tahu nggak kalau perayaan-perayaan ulang tahun itu banyak sekali mabuk-mabukan. Betul? Betul. Kalau dulu di zaman Alkitab, betul? Apalagi raja-raja kafir. Jadi, sebutkan. Kita mau minta Dave kasih 2 nama raja yang merayakan ulang tahun di Alkitab. Siapa? Firaun dan Herodes. Mantap. Dan kedua-duanya raja yang baik atau enggak? Enggak. Kenapa Herodes nggak baik? Kenapa? Dia harus apain kepalanya siapa? Kepalanya siapa? Harus apain kepalanya siapa? Yohanes. Wah, kira-kira kalau potong kepala Yohanes Pembaptis bagus nggak? Enggak. Enggak dong, Josa. Betul? Siapa suka dipotong? Cece nggak mau. Kalian suka nggak kepalanya dipotong? Jadi, kalau misalnya hari raya ulang tahun, biasanya untuk kesombongan. Boleh? Boleh? Itu dia. Jadi misalnya kayak gini ya. Jadi ceritanya tuh gini, anak-anak ya. Anak-anak ceritanya gini, Cece mau jadi Raja Herodes ya. Kak Gedi mau jadi Raja Herodes ya. Terus ya ini namanya Salome, lagi nari-nari. Aca jadi Salome. Oke, nari-nari dulu Aca. Gini-gini dulu ya. Nari-nari, nari-nari, la 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 gitu kan. Lalu Herodes bilang, bagus sekali tarianmu, gitu kan? Bagus sekali tarianmu. Kamu mau minta apa, Salome, gitu kan? Terus cepat-cepat ini Salome pergi ke belakang tanya tanya mamanya, mama, Herodes kasih aku permintaan, kira-kira aku minta apa ya? Lalu mamanya bilang, mamanya nggak suka sama siapa? Yohanes. Akhirnya
Akhirnya Salome minta apa sama Herodes? Potong kepala. Kepala Yohanes Pembaptis. Lalu Herodes tahu kalau Yohanes Pembaptis nabi yang baik atau jahat? Nabi yang baik, anak-anak ya. Yohanes Pembaptis. Waduh, kalau misalnya aku sampai membunuh Yohanes Pembaptis, ini kan nabi yang baik loh. Tapi aku kan sudah bilang di depan orang-orang banyak kalau aku akan kasih apapun yang Salome minta. Kalau misalnya aku sampai nggak kasih, nanti apa kata orang? Nah, dibilang gitu. Jadi Herodes malu kalau nggak kasih apa yang Salome minta karena Herodes sudah apa? Jadi kira-kira kalau kalian janji sama orang tapi orang itu gunakan untuk potong kepala orang, mau nggak? Enggak. Betul? Betul? Kalian harus bilang, oh kalau untuk itu saya nggak mau. Betul? Nina? Iya. Itu dia. Misalnya gini. Nina ini contoh ya, Nina, begini ceritanya. Cici datang. Kenapa Nina? Cici, aku dibeliin mama HP baru. Besok aku janji sama Cici boleh pinjam HP-nya, gitu kan? Nina bilang kan, oh bener Nina mau pinjemin Cici HP. Iya Cici, nanti Cici boleh pinjam HP karena Cici baik sama aku, gitu kan? Nina bilang kan. Lalu Nina besok, ini Cici HP-nya, Nina aku mau buat mau main games ya. Terus Nina mau jawab apa? Apa yang Nina mau jawab sama Cece? Cece mau pakai HP-nya buat main games nih. Padahal Nina sudah janji mau pinjemin HP. Nina mau bilang apa? Nggak boleh. Nggak jadi. Itu Nina. Jadi janji itu nggak apa-apa kita batalkan kalau itu tidak sesuai dengan prinsip tuh. Boleh? Boleh begitu? Boleh begitu? Iya, makanya sebelum bikin janji harus jelas Nina, nggak boleh begini. Tapi saya pinjemin kamu nanti untuk BS sama anak-anak ya. Kayak gitu. Untuk kerjain homework ya, HP-nya ya. Jangan main games ya. Kalau main games aku nggak mau kasih dia punya HP gitu, oke? Nina, boleh? Oke? Oke, mantap anak-anak. Nah, sekarang Cece mau kasih tahu kenapa orang-orang kalau ulang tahun suka bikin kue bulat-bulat. Boleh? Ya, kuenya biasanya apa? Bentuk apa? Bentuk-bentuk. Bentuk bulat kan? Bulat kan kebanyakan, walaupun sekarang ada yang kotak, ada yang macam-macam, tapi kebanyakan bentuknya apa? Bulat. Oke. Nah, ini Cece mau kasih gambar, oke? Mau kasih gambar. Oke. Oke, apa benda yang di langit yang bentuknya juga bulat? Bulan. Oke, satu lagi. Bulan. Oke, sekarang kita mau pergi ke zaman Greka. Oke? Zaman Yunani kuno, tahun 500-an, oke? Tahun berapa? 500. Sekarang tahun berapa? 2021 kan sudah lama kan? Oke, kita mau lihat ini anak-anak. Ini adalah Baal atau Dewi atau kalau orang bilang ini Tuhan ya. Ini Tuhannya orang Yunani namanya Artemis. Siapa namanya? Artemis. Ini adalah Dewi Bulan. Mereka bilang Dewi siapa? Bulan. Dewi Bulan. Kalau oke, jadi ini siapa namanya? Ini siapa namanya, Enzi? Artemis. Siapa, Enzi? Artemis. Siapa Dave namanya? Artemis. Oke. Dia Dewi Bulan. Jadi orang Yunani percaya bulan itu ada dewinya. Ya,
ada Tuhannya. Jadi ada Tuhan bulan gitu. Padahal Tuhan cuma berapa? Satu Tuhan di surga, Bapa kan? Itu kan Tuhan kan? Kita kan? Bapa di surga, God itu kan? Lalu apa yang dilakukan sama orang-orang kalau mau sembah Dewi Bulan, oke? Apa yang mau dilakukan orang-orang untuk menyembah Dewi siapa? Dewi Bulan. Patung apa? Orang-orang akan datang ke kuil dan bikin kue bulat-bulat dan dikasih lilin di tengah-tengahnya untuk dipersembahkan kepada Dewi Bulan. Wow! Jadi kalau orang bikin kue bulat-bulat dikasih lilin itu sama kayak menyembah siapa? Dewi Bulan. Dewi siapa? Makanya kita orang Kristen harus beda cara ulang tahunnya, nggak sama kayak dunia, boleh? Boleh begitu? Itu dia, nggak ada lagi tiup-tiup lilin. Karena ini dulu orang-orang, oke, Boleh. nih ya, ini orang-orang datang kasih kue kepada Dewi Bulan ini. Mereka berbondong-bondong, dia kasih. Sekarang kadang-kadang kita kalau misalnya siapa ulang tahun, kita mau beliin kue terus kita pasangin lilin. Itu sama seperti kita lagi sembah yang ulang tahun, betul? Betul. Itu dia. Jadi anak-anak tahu nggak kenapa sekarang, loh kita kok beda ya? Kita kok beda ya Nina? Kita kenapa kok nggak rayain ulang tahun pakai kue dan lilin lagi ya? Karena itu orang dunia atau orang yang kenal Tuhan sedang lakukan itu? Orang dunia. Orang dunia. Kita orang Kristen atau orang dunia, anak-anak? Orang apa kita? Orang dunia atau orang Kristen kita? Orang Kristen. Orang Kristen. Jadi kita nggak sama kayak dunia, betul? Kalau di dunia bikin yang lain, kita bikin yang lain. Beda kayak dunia, betul? Itu dia. Apakah sudah tahu kenapa kita nggak pakai kue-kue dan lilin-lilin, betul? Sudah tahu. Itu dia. Boleh, Dave, begitu? Itu dia, ya. Nah, sekarang kita mau ambil cerita lagi, ya. Oke. Apakah ada yang mau tanya kenapa bentuk lilin, kasih lilin, dikasih kue bulat, itu sudah mengerti kenapa? Dave, Nina, Enzi sudah mengerti? Marty, Matias, Windy sudah mengerti? Josa sudah mengerti? Sudah mengerti. Sudah mengerti ya? Oke, sekarang kita mau lihat yang berikutnya. Oke? Oke, kita mau lihat berikutnya ya. Di sini dulu waktu Firaun waktu ulang tahun, Firaun akan disembah sama semua orang. Kita harus sembah manusia atau sembah Tuhan? Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Jadi kita lihat ini, yang raya-rayakan ulang tahun maunya dirinya yang ditinggikan, betul? Mama aku mau ini, mama aku mau itu, betul? Itu kalau ulang tahun sama kayak Firaun. Aku maunya disembah, betul? Anak-anak? Iya, Cing. Itu dia Enzi. Jadi kenapa kita nggak rayain ulang tahun yang kayak mereka? Karena ulang tahunnya mereka itu maunya apa? Maunya mereka yang ditinggikan, betul? Betul? Jadi, Iya, Cing. kita maunya, ayo kita mau tanya Enzi mau mintanya apa, itu kan? Dave mau mintanya apa? Oh, aku maunya dibeliin ini, dibeliin itu, dibeliin ini, dibeliin itu. Itu kan namanya namanya itu adalah diri yang dipuaskan, bukan Tuhan yang dipuaskan, betul? Kadang-kadang kalau kita kebanyakan mainan, kita jadi lupa siapa? Kalau kita, mama aku mau minta mobil-mobilan, aku mau minta ini, mau beliin HP baru, mau beli game baru, mau beli ini, mau beli itu, ini, itu, lupa siapa kita jadinya? Tuhan. Tuhan, betul? Itu dia. Ya.
Jadi kalau misalnya kita ulang tahun, cuman bikin kue, kita tiup-tiup lilin, minta hadiah ini, minta hadiah itu sama kayak kita ulang tahun gaya dunia atau gayanya orang Kristen. Gaya Dunia. gaya dunia. Oke, boleh begitu? Nah, kita jadi sebenarnya boleh nggak sih rayain ulang tahun? Pertanyaannya gitu kan? Nggak Nah. boleh. Nah, kita mau lihat di kutipan Roh Nubuat, oke? Kita mau lihat di mana anak-anak? Kutipan Roh Nubuat. Nah, satu lagi. Ini kalau ada orang-orang di Eropa dulu, ya, kenapa mereka itu harus pasang lilin? Kenapa mereka harus pasang lilin terus ditiup? Karena orang-orang Eropa itu percaya kalau anak-anak kecil itu, kalau masih kecil kayak kalian itu, ada roh jahat gitu. Jadi mereka harus, kalau mereka setiap ulang tahun, harus pasang lilin terus ditiup gitu, supaya minta tolong, supaya anak-anak dijauhkan dari roh jahat. Dan lilin yang ditiup itu adalah supaya bisa menghantarkan doa mereka ke Tuhan. Jadi apakah perlu Tuhan dengar doa kita harus tiup lilin? Perlu nggak? Apakah kita kalau berdoa, tadi kayak doa buka, ada nggak yang tiup lilin dulu baru berdoa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau biasanya ulang tahun, ayo sebelum tiup lilin, apa permintaanmu? Betul? Ada yang begitu kan? Jadi sebelum tiup lilin bilang dulu, saya mau ini, baru betul nggak gitu kan kalau ulang tahun? Ya. Betul? Nah itu gaya dunia lagi anak-anak. Aduh, ya. Jadi apakah orang Kristen harus beda dari dunia? Harus beda atau sama, Nina, Dave? Beda. Harus beda. Kalau mereka pakai kue-kue, pakai lilin-lilin, kita nggak pakai kayak gitu, ya kan? Itu dia. Oke, sekarang kalau ulang tahun kita mau bikin apa, betul? Kalau ulang tahun kita mau bikin apa, oke? Nah, kita lihatlah Mrs. White bikin apa, betul? Nabi kita namanya siapa, anak-anak? Nabi kita namanya siapa? Mrs. White. Ellen G. White, betul? Jadi kita belajar aja dari Mrs. White. Mau nggak begitu, anak-anak? Ya? Oke. Oke, kita mau baca ya. Ini dia ya. Jadi dibilang begini. Tunggu ya, Cice iniin dulu, besarin dulu. Ya, ini. Oke. Oke, ini aja. Oke, kita mau lihat ya. Nah, kita mau baca kutipan Roh Nubuat. Kutipan Roh Nubuat tentang ulang tahun. Nah, kutipan siapa? Ulang tahun. Roh Nubuat tentang ulang tahun, oke? Nah, oke, nggak ada gambar-gambar, tapi Cici mau cerita di sini ya. Dibilang, ya, tidak kita bilang. Kalau kita lagi liburan, ya, kalau misalnya even has penny or shilling, he must get on cars and go. Gini, kita bisa liburan, tetapi jangan kita buat suatu liburan karena orang itu mati atau orang itu hidup atau orang itu lagi ulang tahun. Jadi jangan bikin suatu acara-acara untuk suatu orang-orang tertentu. Nah ini ya, ini dia. Kita harus ajar anak-anak kita di hari ulang tahun mereka bahwa kita harus pergi ke Tuhan dengan persembahan. Jadi kalau kita ulang tahun, kita harus yang dikasih hadiah atau kasih hadiah ke Tuhan? Yang kasih hadiah. Kasih persembahan ke Tuhan. Itu dia, kalau ulang tahun kita yang kasih persembahan ke Tuhan, bukan kita yang dikasih-kasih, betul?
Nah, itu dia ya. Lalu dibilang begitu. Lalu dibilang, ajar anak-anak supaya membawa sesuatu kepada Tuhan di hari ulang tahun. Siapa yang di hari ulang tahun? Nah, hari ini Dave ulang tahun toh. Dave mau kasih sesuatu hadiah sama Tuhan. Betul? Dave? Bukan Dave yang dikasih hadiah, tapi Dave yang kasih hadiah ke Tuhan. Betul? Dave? Ah, itu dia, Dave. Mantap. Lalu, dan itu sebagai rasa syukur Dave kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah jaga Dave. Betul? Dave? Jadi anak-anak, kalau kalian ulang tahun, kalian maunya memberikan apa kepada Tuhan? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Karena Tuhan sudah apa? Merindungi Windy. Waduh, kalau ulang tahun hari ini, Dave mau bersyukur apa sama Tuhan? Sudah memberi waktu hidup. Wow, itu dia, waktu hidup. Dan Dave, waktu hidup ini mau digunakan buat apa, sayang? Memuji Tuhan. Apalagi, Dave? Obey siapa? Dan obey siapa lagi selain orang tua? Tuhan. Mantap, Dave. Nah, terus habis itu Mrs. White bilang gini lagi. Kebanyakan kalau ulang tahun itu selalu banyak sekali untuk pemuasan diri. Apa itu pemuasan diri anak-anak? Ayo, pemuasan diri apa? Nina tahu nggak? Menyenangkan diri. Betul. Menyenangkan diri yang salah contohnya apa, Nina? Apa, Dek? Menyenangkan diri yang salah. Contohnya Hadiah dunia. Oh, jadi apa Nina? Boleh ulang sekali lagi? Dikasih hadiah dunia. Oh, oke. Dikasih hadiah dunia. Kalau Aca apa, Aca? kalau yang bagus apa nggak bagus? Ya, yang nggak bagus. Oh, Kepuasan diri apa yang nggak bagus? yang nggak bagus itu menyenangkan diri sendiri. Caranya gimana menyenangkan diri sendiri? Caranya dengan perintah orang tua. Perintah orang tua. Ya, Perintah saya- apa yang Aca minta biasanya sama orang tua yang Aca nggak mau bikin lagi? Kesaksian Kita sedikit. sehari ada beli itu, kita suruh beli HP, suruh beli jam Aimo yang bisa telepon itu. Oh, terus? Terus habis main sudah beli HP, kita janji mau belajar sampai main hal dunia. Waduh, boleh nggak kayak gitu? HP-nya diminta tapi pakai hal-hal dunia. Boleh, anak-anak? Enggak, betul? Itu dia ya. Sekarang NC, apa sih kepuasan diri itu NC? Contoh yang nggak bagus dari kepuasan diri apa NC? Untuk kepuasan diri. Nanti habis itu Marti ya. Apa itu menyenangkan diri itu? Main handphone. Oh, main handphone. Jadi waktu ulang tahun NC bilang, aku mau puaskan diriku. Caranya gimana NC? Main handphone. Oh, main handphone. Jadi NC bilang, di hari ulang tahun aku mau main handphone seharian gitu. Iya. Nah, kepuasan diri itu adalah kalau kita minta sesuatu dan itu nggak menyenangkan Tuhan. Boleh? Boleh anak-anak, apa itu menyenangkan diri? Ada yang boleh ulang? Kalau menyenangkan diri itu tidak menyenangkan siapa, Marti? Tidak menyenangkan Tuhan. Oke, mantap Windy. Marti mau ulang, tidak menyenangkan siapa, Marti, kalau menyenangkan diri? Tuhan. Nah, mantap. Dave, kalau kita menyenangkan diri sendiri, kita nggak menyenangkan siapa, Dave? Tuhan. Nah, NC,
kalau kita menyenangkan diri, NC sedang bikin apa sih? Tidak apa? Coba NC lanjut. Kalau kita lagi menyenangkan diri sendiri, kita tidak menyenangkan siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi, anak-anak walaupun masih kecil, anak-anak bisa bilang ayat ini. Dan ini jadi ayat hafalan di hari besok. Boleh? Boleh. Oke. Oke, kita mau bilang ayat ini sama-sama, tetapi anak-anak akan hafal di bagian tertentu saja, oke? Ini. Tunggu ya. Kita mau lihat ini ayat. Oke, First Corinthians, kita baca ngomong sama-sama ya. First Corinthians First First Corinthians 15, 15, verse 31. verse 31. I protest by your rejoicing. I protest, coba. I protest by your rejoicing, Rejoicing which which I have have in Jesus Christ, Christ our Lord. our Lord. I die daily. I die daily. Yang perlu kalian hafal cuman 1 Korintus 15 ayat 31 dan yang perlu dihafal cuman I die daily. Boleh? Gampang kan? Gampang kan? Betul? Jadi yang cuman perlu dihafal I die daily. Oke? Apa sih artinya I die daily? Apa artinya I die daily? Ayo, siapa yang mau bilang apa arti I die daily? I, siapa I? Aku Die itu apa die? mati. Daily itu apa? Bukan anjingnya Cece ya, NC. Daily itu setiap hari, betul? Jadi saya mati setiap hari, betul? Apa artinya mati setiap hari? Saya enggak menyenangkan diri saya, betul? Contohnya gini, aduh aku senang banget main game sampai aku lupa Tuhan, saya enggak mau main game. Karena itu, kalau misalnya saya pilih nggak main game, saya sedang I die daily. Betul? Ya. Oke, sekarang homeworknya adalah kalian sebutkan 2 contoh di Alkitab raja yang rayakan ulang tahun dan raja itu bagus apa enggak, boleh? Itu homework pertama. Dan yang kedua, ini untuk besok, ya besok udah dikumpul ya. Hafalkan 1 Korintus 15 ayat 31, I die daily. Cuman itu, boleh? Boleh. Dan kalian harus cerita di video apa I die daily yang kalian lakukan, oke? Jadi I die daily itu apa yang kalian buat untuk menyenangkan Tuhan sampai keinginan kalian sendiri nggak terpenuhi, boleh? Boleh. Nah, jadi kalian cerita, misalnya Cece ya, aduh, aku tuh suka sekali makan permen, tapi permen itu membuat tubuh aku jadi enggak bagus, gigi aku rusak semua, betul? Aduh, nanti aku ompong, ya kan? Aku nggak mau. Kalau misalnya nanti aku sakit, terus nanti kalau aku sakit, aku nggak bisa memuji Tuhan, aku nggak bisa jadi pekabar Tuhan, aku nggak mau makan permen yang manis, yang enak di lidah, itu sudah namanya I die daily, boleh? Boleh. Jadi kalian hafalin dan kasih contoh apa yang kalian bikin di rumah. Misalnya NC apa sih? NC yang suka sekali, tapi NC berjuang untuk nggak mau lakukan NC. Dan NC tahu kalau NC lakukan itu Tuhan nggak senang, tapi NC senang. Main handphonenya yang nggak bagus atau bagus? Atau tidak menurut. Oh,
Tapi NC kalau pilih menurut artinya NC sedang apa? Bahasa Inggrisnya 3 kata. I die daily. Itu NC. Sekarang Nina kasih contoh. Nina sukanya apa tapi Nina berjuang supaya diri Nina yang mati, yang diri Nina yang aduh aku suka ini, tapi kalau aku layani ini aku nggak menyenangkan Tuhan. Terus Nina bilang, oke, kalau gitu aku rela untuk nggak bikin itu, dan Nina bilang I die daily. Nah, apa contohnya Nina? Nah, ya habis ini Aca ya. Nggak apa-apa, kita cerita sama-sama. Main TikTok. Main TikTok. Terus gimana ceritain? Coba Nina ceritain pengalaman Nina. Aku pengen banget main TikTok, tapi itu tidak bagus. Nah, jadi Nina pilih apa ketika Nina pingin main TikTok, tapi Nina tahu nggak bagus? Nina pilih seperti apa? Nina main atau enggak? Kalau Nina nggak main, artinya Nina apa? I die daily. Nah, itu dia. Sekarang Dave, mau tanya Dave, apa pengalaman Dave? Apa yang Dave suka, tapi Dave tahu, ini kan nggak menyenangkan Tuhan. Aku nggak mau bikin. Nah, apa Dave? Apa Dave? Burger. Oh, burger. Oh, kenapa Dave suka burger, tapi Dave pilih nggak mau gitu? Karena Dave tahu itu burger. Kenapa Dave? Sehat. Mantap. Dan ketika Dave pilih, aku nggak mau makan burger, walaupun itu nggak enak, itu namanya apa Dave? I die daily. Itu dia. Daily apakah artinya 1 minggu sekali atau setiap hari? Kalau kepingin burger, saya nggak mau Tuhan. Ini setiap hari. Boleh begitu? Boleh begitu, kita berjuang sama-sama ya anak-anak ya. Sekarang tanya Windy, apa Windy yang Windy suka? Tapi Windy bilang, aku nggak mau bikin. Apa Windy? Saya mau I die daily. Habis itu Marty, habis itu Aca. Apa Windy? Windy suka menonton Disney. Waduh, terus Windy ngapain ini? Windy ngapain? Apakah Windy nonton terus nggak Disney-nya? Windy harus kalahkan diri. Kalau kalahkan diri namanya bahasa Inggrisnya apa? I die daily. Mantap. Sekarang Marty. Marty, apa yang Marty tahu? Marty bilang, aduh kalau aku bikin ini diri aku senang, tapi Tuhan nggak senang. Apa itu Marty? Dan Marty bilang, aku mau kalahkan ini. Dan Marty akan bilang, I die daily. Apa itu Marty? Coba cerita. Apa? Main game. Oh, main game. Terus. Marty tahu itu menyenangkan diri atau enggak menyenangkan diri? Enggak menyenangkan. Kalau main game menyenangkan atau menyenangkan diri enggak main game? Menyenangkan diri. Kalau menyenangkan diri tidak menyenangkan siapa, Marty? Tuhan. Nah, kalau misalnya Marty nggak main game, Tuhan senyum di surga, dan Marty bisa bilang 3 kata dalam bahasa Inggris apa? I die daily. Mantap. Sekarang Aca punya kesaksian. Apa Aca punya hal yang Aca tahu ini menyenangkan diri tapi tidak menyenangkan Tuhan? Silakan. Itu apa banyak? 1 aja lah. Apa aja itu terus suka main game Free Fire. Waduh. Terus. Terus habis itu Aca makan karena Aca suka itu salah. Oke. Dan kalau Aca pilih nggak main game, Aca sedang apa? I die daily. I die daily. Bilang, I die. Daily. Mantap. Oke, apakah anak-anak Josa mau cerita apa yang Josa I die daily? Iya.
Josa Apa, mau Jo? cerita? Joshua suka apa? Suka mie. Suka nih. Tapi apa itu menyenangkan hati Tuhan? Mie-nya bikin apa? Kalau makan mie bikin apa, Josa? Perutnya gimana? Perutnya sakit. 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 Bisa makan mie terigu lagi nggak? Nggak. Enggak. Kalau Namanya Josa apa? nggak makan mie terigu, namanya apa bahasa Inggrisnya? I Hai. die daily. Daily. Mantap. Anak-anak sekarang sudah belajar apa? Belajar apa anak-anak Cihidang? Belajar apa anak-anak Cihidang tentang apa hari ini? I die daily. Apakah Raja Herodes dan Firaun I die daily enggak? Enggak. Kalian mau jadi kayak Ensi mau jadi kayak Raja Firaun? Ensi? Enggak. Nah, karena Raja Firaun I die daily enggak? Enggak. Enggak. Oke. Sekarang Ensi mau kasih tahu sama temen-temennya apa PR buat besok. Ulang PR-nya. Mm-mm. Harus hafalin apa Ensi besok? Hafal Korintus. Hafal 1 Korintus 15 ayat 31. Dan harus cerita apa? Daily. Harus cerita pengalaman Ensi ya tentang I Die Daily ya. Oke? Oke. Oke. Lalu PR hari Kamis adalah harus ceritakan 2 raja di Alkitab yang rayakan ulang tahun. Boleh? Dan itu rajanya baik atau jahat dan kenapa? Boleh? Apakah bisa gitu? Oke, Nina mau ulang PR untuk hari Kamis. Silakan Nina. Apa PR-nya hari Kamis? Ceritakan 2 raja baik atau jahat. Raja di Alkitab Raja di Alkitab. yang rayakan apa? Yang rayakan ulang tahun. Dan itu rajanya baik atau? Baik atau jahat. Itu dia. Jadi kita kalau rayakan ulang tahun, make sure kita bersyukur sama Tuhan. Bukan kita mau senangkan siapa? Bukan senangkan siapa kalau ulang tahun? Diri sendiri. Diri sendiri. Apakah perlu kue bulat-bulat Insi kalau rayakan hari ulang tahun, tiup-tiup lilin? Enggak. Itu kalau misalnya Ensi tiup lilin sama kuenya bulat itu sama dengan menyembah siapa? Dewi siapa tadi? Bulan. Namanya ingat nggak siapa? Artemis, oke? Oke? Jadi kita jangan ikut gaya dunia ya. Oke? Kita harus jadi orang Kristen atau orang dunia ini, anak-anak. Windy mau jadi orang Kristen atau orang dunia? Kristen. Oke. Jadi Marty mau jadi pengikut Tuhan atau orang dunia? Tuhan. Mantap. Dave yang ulang tahun hari ini. Dave mau jadi pengikut Tuhan atau jadi orang dunia? Pengikut Tuhan. Mantap. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah belajar hari ini sampai kita ketemu besok ya. Jangan lupa kerjakan homework-nya. Oke? Ayat hafalannya dan ceritanya tentang I Die Daily kan, Enzi? Oke, Cek. Mantap. Oke, kalau gitu kita mau berdoa dan kita mau doakan Dave yang hari ini berulang tahun. Oke? Anak-anak? Oke. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Kita bertelut dan kita tutup mata. Dan kita nggak boleh main-main karena kita sedang berdoa kepada Tuhan di surga ya. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menuntun kelas anak-anak. Kami anak-anak kecil semua mau cinta Tuhan Yesus. Nomor 1 dari hati kami. Kami tahu
Kami banyak keinginan yang menyenangkan diri, tapi kami pilih untuk I die daily. Kami mau pilih mati setiap hari. Karena kami tidak mau menyenangkan diri sendiri, Tuhan. Kami mau membuat Tuhan tersenyum lebar kepada kami. Walaupun kami anak-anak, kami bisa membuat Tuhan di surga berbahagia dan senang karena ada anak-anak yang menurut. Dan semua anak-anak yang belajar sore ini mau menyenangkan hati Tuhan. Terutama Dave yang berulang tahun, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah jaga Dave. Semua pergumulan Dave, main game, dan semua handphone, dan lain-lain hal pergumulan anak-anak yang Tuhan tidak suka, Dave mau kalahkan dengan kuasa Tuhan. Karena Dave mau menyenangkan hati Tuhan saja. Tolonglah kami semua anak-anak di sini, Tuhan. Kami mau belajar untuk menurut Tuhan di surga. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak.